Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas beberapa butir soal. Pada kesempatan ini berkenaan dengan pedagogi. Pertama, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang benar adalah B. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif ialah kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya. Nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawaban yang paling tepat adalah faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengasuhan dan lingkungan. Pola asuhnya dan lingkungannya. Soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaedah-kaedah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14-15 tahun. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Usia 7-11 atau 12 tahun itu kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaedah-kaedah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA atau IPS sebagai media adalah sesuai dengan ketahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaedah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Jawaban yang paling benar adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Berikutnya nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Ingat, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang paling tepat adalah C. Emosional. Kemudian soal berikutnya, seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial, emosional, D. Kognitif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Anak tersebut memiliki kecerdasan sosial dan emosional. Nomor 7. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawaban yang benar adalah bahwa kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, melakukan kegiatan informal adalah untuk menciptakan hubungan yang baik sehingga kesulitan-kesulitan belajar itu bisa teratasi. Nomor 8, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah apa kegiatan yang paling tepat ketika anak kesulitan di dalam memahami pelajaran? A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat adalah bila mana kita mendapati anak kesulitan dalam memahami pelajaran, yang paling tepat dilakukan adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan itu. D jawabannya. 9. Perbedaan antara konseling
Dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Karena ini konteksnya di sekolah, konteksnya di dunia pendidikan, konteksnya dalam proses bahwa anak-anak tersebut dalam lingkungan pembelajaran. Jadi tujuan konseling itu membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Kemudian soal terakhir nomor 10 dalam pembahasan kita ini, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. 3, 2, 1. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A, yaitu melalui sosiometri. Itulah 10 butir soal yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini. Insya Allah tunggu pembahasan soal berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.